Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Akbar. Saya dari kelompok 4. Saya telah mereview video dari kelompok 1 yang isinya Orlando Sugian dan teman-temannya. Di sini saya mendapati hasil review saya sebagai berikut. Jadi di sini saya setelah mereview melihat bahwa penyampaian materi dari kelompok 1 ini mengenai SDLC atau SDLC terlebih pada bagian prediktif itu memberikan pemahaman yang cukup jernih lah, sangat-sangat jernih, terutama dalam mengklasifikasikan berbagai metode. Nah, itu di awal mereka mengklasifikasikan apa saja metodenya, baru mereka menjelaskan uh, bagian mereka sendiri atau bagian prediktif. Nah, mereka menjelaskannya berdasarkan karakteristik kebutuhannya masing-masing dan penjelasan dan mengenai tiap metode itu dilakukan secara baik. Bukan tiap metode, maksudnya untuk metode prediktif itu dilakukan secara baik, dipenuhi oleh sumber dan memiliki data yang dapat ditanggungjawabkan. Tidak secara asumsi atau peranggapan saja. Nah, di sini secara keseluruhan, ini bagian kritik ilmiah. Secara keseluruhan, saya melihat bahwa pemaparan yang disampaikan oleh kelompok satu ini mengenai SDLC itu sudah sangat baik. Materi mereka tidak hanya berhenti di teori, tapi juga mampu memberi sumber yang kuat antara metodologi abstrak dengan implementasi nyata di industri software development. Nah, di sini kelompok satu berhasil menguraikan berbagai metode. Mereka berhasil menyebutkan untuk metode SDLC. Nah, halo, poin paling krusial dan menarik di diskusi mereka ini adalah mengenai analisis mengenai pengembangan Windows 8. Jadi kelompok satu ini berhasil menjabarkan secara meyakinkan lah kepada audiens mereka mengapa sistem operasi Windows 8 ini sangat pasti gitu menggunakan metode prediktif yang dimana mereka sebutkan menggunakan waterfall. Nah, akurasi materi mereka juga didukung oleh sumber-sumber yang kredibel, valid lah gitu. Ada jurnal-jurnal mereka sendiri, jadi audiens itu mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya melihat ada satu kekurangan saja di sini yang dapat saya nilai. Mungkin saya ada salah, mungkin saya bisa salah, jadi mohon dibenarkan setelahnya. Saya melihat di sini mereka minim sekali menjelaskan tentang update dari Windows 8. Karena Windows 8 itu masih memiliki satu update yang masih dapat dilihat, tapi dijelaskannya sangat-sangat minimal tentang update tersebut. Nah, bagian terakhirnya adalah what if, apa apa yang terjadi kalau misalkan Windows 8 itu menggunakan iteratif dan incremental development atau pengembangan iteratif dan incremental. Jadi Windows 8 itu bukan gagal di kodenya, tapi pada ketidaksesuaian yang masif, yang besar, dan tidak dapat diubah dengan kebutuhan pengguna atau kebutuhan pasar. Karena metode prediktif yang mereka gunakan atau metode yang mereka gunakan untuk Windows 8 yang disebutkan ini itu menunda validasi pengguna, menunda kayak info dari pengguna sampai akhir siklus. Jadi Microsoft atau pengembang dari Windows 8 ini tidak menyadari apa yang terjadi sampai fase beta. Jadi ketika arsitekturnya sudah terlalu permanen, sudah nggak bisa diubah dan nggak bisa dirombak, baru mereka sadar. Semisal mereka menggunakan IID, mereka akan membangun MVP atau minimum viable product dari awal dan langsung mengujinya dengan pengguna mouse dan keyboard. Jadi mereka tahu, oh ini respon dari pengguna. Baru mereka mengembangkan lagi atau incremental lagi atau iterasi lagi. Nah, penolakan keras dari pengguna, misal di awal itu ya, apapun yang terjadi, itu memungkinkan mereka untuk berputar lagi, mempertahankan desktop tradisional mereka yang sebelumnya. Nah, di sini metode prediktif juga akan memaksa pengembang dari Windows 8 ini untuk merilis one for all, dimana kayak pada masanya kan perilisan Windows 8 ini fitur masih ada apa di masa tablet baru rilis, sekitaran tablet baru rilis, seperti yang saya baca.
di mana fitur tablet secara fiturnya ini akan memaksa apa yang dimiliki oleh Windows 8 untuk desktop dimasukkan ke dalam tablet. Jadi kayak memaksa pengalaman desktop di dalam tablet. Jadi dengan pendekatan itu mereka akan dirasa kurang oleh pengguna. Nah, kalau mereka menggunakan pendekatan incremental yang memungkinkan mereka untuk memecahkan OS ini menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola lah. Mereka bisa bertahap mengirimkan dan menyempurnakan interface untuk touchscreen tablet. Baru mereka di situ ambil jalurnya berpisah gitu untuk tablet dan untuk desktop. Jadi sambil mempertahankan jalur iteratif yang terpisah itu untuk lingkungan desktop yang tradisional. Jadi satu untuk tablet, satu untuk desktop dengan IID karena mereka pertama akan MVP untuk memunculkan feedback, baru mereka menggunakan feedback tersebut untuk mengembangkannya. Nah, karena metode prediktif ini juga mereka kalah terhadap tren pasar. Waterfall atau metode yang digunakan mereka ini, metode prediktif ini, membuat mereka bertaruh secara buta bahwa visi tahun 2009 atau visi untuk waterfall ini masih akan sangat relevan di tahun 2012. Ternyata gagal total. Nah, dengan IID, Microsoft itu akan atau pengembangnya ini akan sadar bahwa kebutuhan pasar itu dinamis dan selalu berubah. Dengan bekerja dalam iterasi atau bekerja dalam pengulangan, Microsoft atau pengembangnya ini dapat menyesuaikan produknya. Jadi mereka bisa melihat produk mereka lagi atau backlog mereka lagi dan mengadaptasi interface touchscreen mereka seiring dengan iOS dan Android secara aktif lah. Situlah. Itu menurut saya apa yang terjadi. Misalkan pada masanya Windows 8 itu menggunakan IID daripada yang mereka sebutkan dari kelompok satu ini menggunakan waterfall. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.